Shalom Bapak Ibu dan Saudara, jumpa lagi dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara, mengapa penulis Amsal mengatakan bahwa hati harus selalu dijaga? Karena hati yang tidak bisa dijaga dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa menjaga hati kita bisa tidak beres, tidak baik, pastinya akan terpancar dari ucapan kita, tindakan kita yang kita kerjakan. Itulah sebabnya mengapa Amsal menasihatkan kita agar kita tetap menjaga hati kita dengan baik, dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, berbicara soal hati, ada begitu banyak macam hati. Hati panas, iri hati, makan hati, berat hati, tinggi hati, keras hati, dan patah hati. Karena itulah kita harus perlu sangat dengan hati-hati menjaga hati kita dengan baik. Nah Bapak Ibu dan Saudara, hal ini disebabkan oleh karena hati manusia cenderung memikirkan yang jahat. Bahkan orang yang percaya sekalipun tidak luput dari hal demikian. Iblis pastinya kerap kali mencengkram hati kita dengan amat kuat. Nah disinilah kita butuh mendekatkan diri kepada Tuhan. Urusan hati bisa panjang ketika orang sudah sakit hati. Ketika hati sedang tidak baik, masalah sepele bisa jadi perang saat panas hati. Kebencian dan permusuhan bisa terjadi ketika kita tinggi hati. Ketika kita keras hati akan terjadi perselisihan dan ada banyak orang yang terluka akan tindakan kita. Kita bisa dengan cepat marah, cepat tersinggung, cepat konflik dengan orang lain. Maka dari itu kita perlu sekali menjaga hati karena hati pusat dari kehidupan kita. Hidup kita pun akan tertolong ketika kita belajar menjaga hati. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan berkaitan dengan menjaga hati, seperti berdoa dalam hati agar diberi kebijaksanaan untuk dapat menjaga hati. Merenungkan di dalam hati setiap firman-firman yang kita baca. Dengan ketika kita sudah melakukan semuanya itu, pastinya kita akan dapat memuji Tuhan dan menyembah Dia. Bapak Ibu dan Saudara, ada begitu banyak orang yang pintar sekali menjaga barang-barang kesayangannya, namun sangat sulit menjaga hati dan merawat hati. Hasilnya sulit untuk dapat tersenyum, jutek, kemudian dan lain sebagainya. Sering terlintas di benak kita dapat menjaga hati dengan kekuatan diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya, mengapa kita sulit menjaga hati? Apa yang kita perlukan dan kita lakukan? Sebenarnya bukan apa yang kita butuhkan, tapi siapa sebenarnya yang kita butuhkan. Jelas dan pasti kita hanya membutuhkan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Kristus ada di dalam hati kita, kita akan menjadi orang yang lemah lembut, orang yang mau dibentuk. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kabar hati kita pada saat ini? Apakah hati kita dijaga dengan baik? Apakah hati kita dirawat dengan baik? Apakah kita memberi hati kita dengan vitamin-vitamin firman Tuhan? Mari kita menjaga dan merawat hati kita dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ketika Tuhan memberikan kami hati. Ajar kami terus Tuhan boleh menjaga hati kami dengan baik. Dan jauhkan kami dari niat-niat yang jahat yang timbul dari hati kami, supaya kami terus mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.